Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsa Wahyuli Karimah dengan NIM 24002141. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman buku saya mengenai manajemen perpustakaan sekolah. Bab pertama adalah mengenal perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan pusat kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, kualitas perpustakaan sekolah turut menentukan kualitas pendidikan di dalam suatu lembaga pendidikan. Perpustakaan sekolah dapat memberikan kesempatan bagi para siswa untuk memperluas dan membangkitkan proses pembelajaran. Perpustakaan sekolah ini tentunya memiliki fungsi, peran, dan tujuannya tersendiri. Selanjutnya, yang pertama adalah mengenai fungsi perpustakaan sekolah. Fungsi pertamanya adalah sebagai sumber informasi. Perpustakaan menyediakan berbagai koleksi cetak dan non-cetak serta akses internet untuk membantu guru dan siswa memperoleh informasi, ide, dan solusi atas berbagai permasalahan. Yang kedua adalah fungsi pendidikan, yaitu mendukung proses pembelajaran, mengembangkan minat baca, kreativitas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membentuk sikap sosial yang positif. Yang ketiga adalah tempat belajar, baik secara mandiri maupun kelompok, dengan fasilitas ruang diskusi mendukung kegiatan akademik siswa. Yang keempat adalah pengembangan kebudayaan, melalui penyediaan informasi sebagai rekaman budaya bangsa yang dapat meningkatkan kualitas hidup, menumbuhkan apresiasi seni, kreativitas, dan hubungan terbudaya yang harmonis. Yang kelima adalah penelitian, di mana perpustakaan menyediakan sumber informasi untuk mendukung kegiatan penelitian sederhana bagi guru dan siswa. Dan yang terakhir, sarana rekreasi edukatif, yang memberikan hiburan positif, menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani, serta memanfaatkan waktu luang untuk melalui kegiatan membaca dan kreatif. Selanjutnya adalah peran perpustakaan sekolah. Sangat penting untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia guna meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa. Solusi yang paling baik adalah dengan membangun kesadaran masyarakat untuk menumbuhkan dan menanamkan kebiasaan membaca sejak dini. Untuk kepentingan ini, ada 3 stakeholder utama yang harus saling membahu untuk menanamkan minat baca sejak dini. Yang pertama adalah pemerintah atau Dekdiknas atau sekolah dalam hal pendanaan dan pembinaan koleksi perpustakaan sekolah. Guru sebagai pelaksana pendidikan untuk mendorong dan meningkatkan minat baca peserta didik, serta orang tua atau wali peserta didik untuk menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini di lingkungan sekolah. Di sekolah, guru dapat mengajak siswa untuk membaca buku-buku di perpustakaan, memberi tugas yang sumbernya dicari di perpustakaan, serta mengajarkan cara menggunakan perpustakaan. Sekolah dapat menumbuhkan minat baca dengan menjadikan perpustakaan bersifat aktif dan kondusif melalui kegiatan kelompok baca, hari baca, wajib baca, jam baca, bedah buku, storytelling, dan perlombaan. Perpustakaan sekolah dapat memberikan hadiah atau penghargaan pada pengunjung yang rajin. Lalu adalah tujuan perpustakaan sekolah. Yang pertama adalah menumbuh kembangkan minat baca tulis peserta didik dan guru, yang kedua mengenal informasi, dan yang ketiga menumbuhkan minat dan bakat. Bab kedua adalah mengenai organisasi perpustakaan sekolah. Organisasi perpustakaan sekolah juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan tempat belajar yang kondusif, serta dapat memengaruhi perilaku yang positif bagi para peserta didik. Secara umum, organisasi merupakan wadah kegiatan administrasi dan manajemen. Jadi pertama adalah peran utama kepala sekolah, guru, dan pustakawan terhadap pendidikan di sekolah. Yang pertama adalah peran kepala sekolah. Yang satu, sebagai penentu kualitas pendidikan di sekolah. Dua, bertanggung jawab atas visi dan misi, sasaran, dan seluruh program sekolah. Selanjutnya adalah peran utama guru. Yang pertama, menyediakan sumber informasi yang dapat perluas pengetahuan. Yang kedua, memiliki pandangan progresif tentang ideologi pendidikan. Dan yang ketiga, menganggap perpustakaan sebagai kelas atau mitra pembelajaran. Yang terakhir adalah pustakawan. Pertama, terlibat aktif dalam tujuan dan misi sekolah termasuk evaluasi. Yang kedua, membantu perencanaan dan implementasi kurikulum. Yang ketiga, ahli dalam penyediaan informasi, baik cetak maupun elektronik. Yang terakhir, bagian dari manajemen sekolah, berhak ikut kerjasama dengan guru. Lalu yang B-nya adalah struktur organisasi. Yang pertama, penanggung jawab atau kepala sekolah berperan dalam merumuskan kebijakan, mengordinasikan pelaksanaan perpustakaan, serta bekerja sama dengan komite sekolah. Yang kedua, pelaksana harian atau pustakawan bertanggung jawab atas manajemen perpustakaan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengawasan seluruh kegiatan perpustakaan. Yang ketiga adalah bagian teknis, menangani pembinaan koleksi, pengelolaan bahan pustaka, inventarisasi, dan perawatan koleksi.
Yang keempat, bagian pelayanan, mengelola layanan sirkulasi, referensi, serta penelusuran informasi bagi pemustaka. Yang kelima, bagian administrasi, mengurus surat menyurat, keanggotaan, urusan rumah tangga perpustakaan, dan keuangan. Dan yang terakhir, bagian sistem informasi, bertugas melakukan pengelolaan data atau data entry. Jika menggunakan sistem informasi, beberapa tugas teknis dan administrasi dapat digabung seperti katalogisasi, sirkulasi, keanggotaan, dan statistik. Dan selanjutnya ada bab ketiga adalah mengenai koleksi bahan pustaka. Pada umumnya, sebagian besar koleksi bahan pustaka sekolah terdiri dari koleksi yang diperuntukkan sebagai sumber utama kegiatan belajar, berupa buku-buku pembelajaran yang diwajibkan, baik yang diperoleh dari usaha sekolah sendiri atau buku wajib yang diperoleh oleh bantuan Departemen Pendidikan Nasional. Koleksi ini menyebabkan suasana perpustakaan terasa monoton karena hampir semua koleksi berformat sama dan seragam. Untuk itu, sebagian perpustakaan sekolah menambah variasi koleksi dengan jenis bahan pustaka yang lain berbeda. Misalnya, koleksi yang bersifat hiburan seperti novel, buku cerpen, bahkan komik. Perpustakaan sekolah juga bisa mengoleksi majalah atau tabloid remaja yang dipilih khusus oleh pustakawan sehingga hanya yang pantas saja yang boleh. Yang pertama adalah jenis-jenis koleksi bahan pustaka. Yang pertama adalah buku, merupakan koleksi utama perpustakaan sekolah yang terdiri atas buku teks wajib dari pemerintah, buku penunjang atau pengayaan yang direkomendasikan, buku fiksi dan bergambar untuk mengembangkan imajinasi mahasiswa, serta buku populer yang berisi pengetahuan umum. Yang kedua adalah referensi, berisi informasi singkat dan spesifik, tidak untuk dibaca secara keseluruhan, serta seperti kamus, ensiklopedia, dan buku tahunan. Yang ketiga adalah sumber geografi, memuat informasi tentang kondisi geografis suatu wilayah seperti iklim, cuaca, hasil alam, dan bentang alam yang disajikan dalam bentuk atlas, peta, global, atau gazeter. Yang keempat adalah terbitan berkala atau serial, meliputi majalah, koran, dan tabloid yang menyajikan informasi aktual berdasarkan isinya. Majalah dibedakan menjadi majalah populer, semi-populer, dan ilmiah atau jurnal. Yang kelima adalah bahan mikro, merupakan alih media dari bahan cetak ke bentuk mikro, seperti mikrofilm, microfiche, yang hanya dapat dibaca dengan alat khusus atau microrider. Lalu yang terakhir adalah audiovisual atau pandang dengar. Koleksi yang menyampaikan informasi melalui suara dan gambar secara bersamaan, seperti video, kaset, CD-ROM, VCD, film, dan slide, sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya adalah pengadaan bahan pustaka. Secara umum, pengadaan bahan pustaka mencakup dua kegiatan utama. Pertama adalah seleksi bahan pustaka. Seleksi dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan pemakai, kurikulum yang berlaku, sistem pendidikan nasional, kondisi sekolah, tingkat kemampuan siswa, sistem perpustakaan nasional, serta dana yang tersedia. Komposisi koleksi perpustakaan sekolah umumnya terdiri atas 60% koleksi penunjang kurikulum dan 40% koleksi umum. Seleksi harus berpedoman pada kebijakan tertulis pengembangan koleksi yang disahkan oleh kepala sekolah. Usulan pengadaan dapat berasal dari seluruh warga sekolah, namun keputusan akhir berada di tangan pustakawan. Untuk hasil yang optimal, sekolah biasanya dilakukan oleh tim yang terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, dan pustakawan. Yang kedua adalah pengadaan bahan pustaka. Pengadaan koleksi dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain seperti pembelian, pemesanan kepada penerbit, penerimaan hadiah, tukar-menukar, fotokopi, clipping, serta penerbitan sendiri. Selanjutnya adalah pemeliharaan koleksi bahan pustaka. Yang pertama adalah faktor fisik. Kerusakan fisik dapat disebabkan oleh kecerobohan peminjam atau petugas serta kondisi gedung yang kurang baik. Bentuk kerusakan fisik meliputi coretan pensil atau tinta, kotoran tanah dan kapur, halaman sobek atau hilang, serta kerusakan pada punggung buku. Penanganan dilakukan dengan membersihkan buku, menghapus coretan, menempel halaman yang sobek, atau menjilid ulang dengan mempertimbangkan kondisi dan biaya. Selain itu, perpustakaan harus mengantisipasi bencana, seperti air, api, dan pencurian melalui larangan makan minum. Penyediaan alat pemadam kebakaran, pengawasan, serta pengecekan koleksi secara berkala. Yang kedua adalah faktor kimiawi. Kerusakan kimiawi disebabkan oleh pencemaran udara, debu, gas asam, kualitas kertas, dan tinta yang buruk. Debu dan asam mempercepat pelapukan kertas, sementara kertas yang mengandung asam dan tinta berkualitas rendah mudah rusak.
terutama dalam kondisi lembab. Pencegahan dilakukan dengan menjaga kebersihan, kualitas bahan, serta sirkulasi udara. Yang ketiga adalah faktor biologis. Kerusakan biologis disebabkan oleh jamur dan serangga. Jamur tumbuh pada kondisi lembab dan menyebabkan perubahan warna serta kerusakan kertas dan sampul buku. Pencegahannya dilakukan dengan menjaga sirkulasi udara, penyiraman matahari, dan kondisi ruang yang kering. Serangga perusak seperti ulat buku, kutu buku, rayap, dan gagak juga dapat merusak koleksi. Pencegahannya dilakukan dengan menjaga kebersihan dan kelembapan. Selanjutnya adalah mengenai klasifikasi koleksi bahan pustaka. Pertama adalah klasifikasi DDC. Di perpustakaan terdapat beberapa sistem klasifikasi, yaitu DDC atau Dewey Decimal Classification, UDC, Universal Decimal Classification, dan LC, Library of Congress. Dari ketiganya, DDC merupakan sistem yang paling banyak digunakan karena bersifat fleksibel, mudah menyesuaikan diri dengan munculnya subjek-subjek baru, serta mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Klasifi DDC pertama kali disusun dan dipublikasikan oleh Melville Louis Kossuth Dewey pada tahun 1876. Edisi pertamanya terdiri atas 44 halaman yang memuat tabel dan indeks. Sejak itu, DC mengalami berbagai revisi yang dilakukan secara berkala, sekitar setiap 8 tahun atau lebih, sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Edisi terakhir yang disebutkan adalah edisi ke-20 yang diterbitkan pada tahun 1989 dan terdiri atas 4 jilid, yaitu tabel subdivisi standar, bagan klasifikasi 00 sampai 500, bagan klasifikasi 600 sampai 900, serta indeks. Setiap bagian klasifikasi menggunakan sistem notasi yang menyatakan kelas. Notasi merupakan simbol yang berfungsi untuk menunjukkan subjek serta hubungan antar subjek. Notasi ini biasanya berupa angka, huruf, atau gabungan keduanya. DDC dibagi menjadi 10 kelas utama yang bersama-sama meliput seluruh dunia ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah mengenai tabel tambahan. Yang pertama adalah tabel subdivisi standar atau SS. Tabel ini berisi aspek umum yang dapat diterapkan pada berbagai subjek seperti filsafat dan teori 01, kamus dan ensiklopedia 03, penerbitan berkala 05, pendidikan 07, serta sejarah dan geografi 09. Subdivisi standar terdiri atas dua angka atau lebih dengan angka pertama selalu 0. Pada penggunaannya, subdivisi standar digabungkan dengan nomor dasar atau base number BN. Jika BN tidak berakhir dengan 0, subdivisi dapat ditambahkan langsung. Jika BN berakhir dengan 1 atau 2 0, 0 tersebut dihilangkan sebelum penambahan subdivisi. Namun, ketentuan ini dapat dikesampingkan apabila dalam bagian klasifikasi terdapat aturan khusus. Penggunaan subdivisi standar juga diatur agar tidak terjadi tumpang tindih makna, seperti pada penentuan nomor klasifikasi kamus hukum. Yang kedua adalah tabel wilayah. Tabel wilayah digunakan apabila subjek bahan pustaka mengandung unsur geografis seperti benua, negara, pulau, atau kota. Wilayah dibagi secara hierarki dari wilayah umum, benua, kawasan regional, negara, hingga daerah yang lebih kecil. Secara umum, terdapat 9 wilayah besar, termasuk Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika. Penggunaan tabel wilayah tidak berdiri sendiri, melainkan digabung dengan notasi klasifikasi lain menggunakan rumus DN plus 09 SS plus W. Dengan cara ini, subjek dapat menunjukkan aspek wilayah secara tepat. Bab kelima mengenai manajemen pengelolaan koleksi bahan pustaka. Pada kenyataannya, perpustakaan sekolah belum memperoleh perhatian yang serius dalam dunia pendidikan dan sering dianggap hanya sebagai pelengkap sehingga pengelolaannya kurang optimal. Padahal, agar bahan pustaka dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsi perpustakaan sekolah, diperlukan manajemen perpustakaan sekolah yang baik dan memadai. Yang pertama adalah proses administratif. Yang pertama adalah stempling. Setiap bahan pustaka yang datang harus diberi stempel instansi atau perpustakaan. Yang kedua adalah buku induk, berfungsi untuk pendaftaran segala bahan pustaka yang ada di perpustakaan dan merupakan sumber informasi tentang bahan-bahan pustaka. Yang ketiga adalah tajuk, sebagai induk karangan yang terdiri dari nama pengarang, lembaga, dan sebagainya. Tanda baca, yang keempat adalah tanda baca, digunakan untuk membedakan tiap daerah dan setiap keterangan bibliografi. Yang kelima adalah katalogisasi, merupakan gambaran singkat semua koleksi yang ada di perpustakaan.
Lalu selanjutnya adalah mengenai perlengkapan koleksi bahan pustaka. Yang pertama adalah lembar tanggal pembelian atau date slip, berfungsi sebagai keterangan yang berisi tanggal pengembalian buku. Biasanya ditempatkan pada sampul belakang bagian dalam. Yang kedua adalah kartu buku, berisi identitas buku, peminjaman buku, dan tanggal terakhir buku harus dikembalikan ke perpustakaan. Dan yang ketiga, kantong buku, berfungsi sebagai tempat penyimpanan kartu buku ketika buku sedang tidak dipinjam. Ini adalah nomor panggil atau call number, atau nomor penempatan buku. Terdapat 3 manfaat call number. Yang pertama, memudahkan pencarian buku padara. Yang kedua, memberikan petunjuk mengenai pokok masalah yang ada di bahan pada buku. Yang kedua, memberikan petunjuk mengenai pokok masalah yang ada dibahas pada buku. Yang ketiga, petunjuk di mana buku harus diletakkan. Nomor panggil koleksi bahan pustaka terdiri atas yang pertama, nomor klasifikasi yang diambil dari notasi. Yang kedua, kode pengarang. 3 huruf pertama, nama keluarga dari pengarang yang diambil dari halaman judul. Dan yang ketiga, kode judul. 1 huruf pertama dari judul. Lalu selanjutnya penyusunan koleksi bahan pustaka pada rak penyimpanan. Disusun berdasarkan urutan skema klasifikasi. Apabila ada nomor klasifikasi yang sama, maka secara penyusunan didasarkan pada 3 huruf pertama. Nama pengarang yang diurutkan secara alfabet. Dan jika terdapat nama klasifikasi dan nama pengarang yang sama, maka cara penyusunan didasarkan pada huruf pertama judul. Lalu bab selanjutnya adalah tata ruang dan layanan perpustakaan. Materi pertama adalah tata ruang perpustakaan. Jarak yang pertama ada Materi pertama adalah tata ruang perpustakaan. Yang pertama adalah aspek jarak, suatu susunan tata ruang yang memungkinkan proses penyelesaian pekerjaan dengan menempuh jarak paling pendek. Yang kedua, aspek rangkaian kerja, penataan ruang yang menempatkan tenaga dan alat-alat dalam suatu rangkaian yang sejalan dengan urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga, aspek pemanfaatan, penataan ruang yang memanfaatkan ruang sepenuhnya. Prinsip-prinsip tata ruang yang juga harus diperhatikan adalah yang pertama, pekerjaan tugas yang memerlukan konsentrasi hendaknya ditempatkan di ruangan terpisah atau ditempatkan yang bebas dari gangguan atau kebisingan. Yang kedua, bagian yang bersifat pelayanan umum hendaknya ditempatkan di lokasi yang strategis agar mudah dicapai. Penempatan perabot sebaiknya disusun dalam bentuk garis lurus, jarak satu mebeler dengan yang lain dibuat agak lebar agar yang lewat lebih leluasa. Yang kelima, bagian-bagian yang mempunyai tugas sama, hampir sama, atau kelanjutan hendaknya ditempatkan di lokasi yang berdekatan. Yang keenam, bagian menangani pekerjaan yang bersifat berantakan seperti pengolahan, pengesahan, dan penjilitan hendaknya ditempatkan di tempat yang tidak tampak oleh khalayak umum. Dan yang terakhir, apabila memungkinkan, semua petugas dalam suatu ruangan hendaknya duduk menghadap ke arah yang sama dan pemimpin duduk di bagian depan. Dengan komposisi ini akan memudahkan komunikasi dan pimpinan mudah melakukan pengawasan. Selanjutnya adalah perabot perpustakaan. Perabot perpustakaan adalah perlengkapan penunjang kegiatan yang bersifat tidak habis seperti meja, kursi, rak buku, papan pengumuman, meja sirkulasi, lemari katalog, dan papan display. Pengadaan perabot harus memperhatikan efisiensi biaya, kerapian penataan, mutu kenyamanan, serta nilai estetika. Keseragam bentuk dan warna perabot dianjurkan agar menciptakan tampilan yang rapi, menarik, serta susunan yang aman dan nyaman bagi pengunjung dan petugas. Perabot perpustakaan dapat terbuat dari kayu atau logam. Bahan kayu mudah diperoleh, mudah diperbaiki, dan mampu meredam suara. Tetapi mudah terbakar, dapat lapuk, dan rentan terhadap serangga. Sementara itu, bahan logam lebih kuat, praktis, dan mudah terbakar, namun memiliki kelemahan mudah berkarat. Selain bahan, pemilihan warna perabot juga penting. Warna cerah dan sederhana dianjurkan untuk menciptakan suasana nyaman, sedangkan perpustakaan SD sebaiknya menggunakan warna-warni agar menarik minat baca anak. Bentuk dan ukuran meja serta kursi perlu disesuaikan dengan usia dan pengguna perpustakaan. Selanjutnya adalah layanan perpustakaan. Yang pertama adalah sistem layanan. Sistem layanan terbagi dua. Yang pertama adalah sistem layanan tertutup atau closed access, sistem di mana pengguna tidak dapat mengambil koleksi secara langsung. Bahan pustaka diambilkan oleh petugas berdasarkan permintaan melalui katalog dan formulir. Sistem ini umumnya digunakan untuk koleksi referensi, jurnal, buku langka, dan buku mahal. Kelebihannya, koleksi lebih aman, rapi, dan risiko kehilangan kecil. Sedangkan kelemahannya, pengguna tidak bisa menelusuri secara langsung. Sulit menemukan alternatif bahan pustaka, dan waktu layanan bisa lebih lama.
Lalu sistem yang selanjutnya adalah sistem layanan terbuka atau open access. Sistem di mana pengunjung bebas mengambil dan meminjam bahan pustaka secara langsung dari rak setelah memenuhi prosedur administrasi. Pengunjung juga dapat menemukan alternatif bahan pustaka jika koleksi yang dibutuhkan tidak tersedia. Kelebihannya, pengunjung bebas mengambil koleksi sendiri, melatih tanggung jawab dan kepercayaan pengguna, memudahkan pencarian dan meningkatkan kepuasan pengguna. Tidak memerlukan petugas khusus untuk mengambil buku. Kelemahannya, susunan buku di rak mudah menjadi tidak teratur, risiko kehilangan dan kerusakan, koleksi lebih besar, serta membutuhkan ruang koleksi yang lebih luas. Yang kedua adalah jenis-jenis layanan perpustakaan. Yang pertama adalah layanan sirkulasi, layanan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka bagi anggota perpustakaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu layanan membaca di perpustakaan, layanan penyediaan tempat membaca bagi pengunjung yang tidak meminjam buku untuk dibawa pulang atau belum menjadi anggota. Lalu layanan referensi adalah layanan koleksi khusus seperti kamus, ensiklopedia, dan direktori yang hanya dapat dibaca di tempat untuk memperoleh informasi singkat dan tepat. Setelahnya adalah layanan jasa informasi. Layanan bantuan penelusuran informasi bagi pengguna yang membutuhkan informasi tertentu, tetapi memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan. Dan yang terakhir, layanan fotokopi. Layanan penunjang untuk membantu siswa dan guru menggandakan bagian tertentu dari koleksi perpustakaan. Yang ketiga, administrasi keanggotaan perpustakaan sekolah. Keanggotaan perpustakaan sekolah diperuntukkan sekolah dengan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan. Ketentuan keanggotaan. Yang pertama, anggota merupakan bagian dari komunitas sekolah. Yang kedua, memiliki kartu anggota atau kartu sementara dan kartu tetap. Yang ketiga, mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan identitas serta pas foto. Dan yang terakhir, membayar iuran anggota dan biaya penggantian kartu jika hilang. Ketentuan peminjaman. Jumlah dan lama peminjaman disesuaikan dengan kebijakan sekolah. Peminjaman dapat diperpanjang dengan melapor ke petugas. Keterlambatan dikenakan denda yang tidak diberatkan. Buku menghilang atau rusak wajib diganti. Pencatatan denda. Dicatat pada kwitansi rangkap 2 buku dan buku harian petugas. Kwitansi dibubuhi cap dan tanda tangan petugas. Sekian hasil rangkuman dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.